Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah online bersama Yuniati di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai penyusutan aset tetap, melanjutkan dari materi sebelumnya di video tentang aset tetap. Nah, di sini perluasan dari atau tambahan materi dari video yang sebelumnya. Nah, baiklah, saya akan share terlebih dahulu untuk materi, karena di sini nanti kita akan belajar mengenai contoh-contohnya dan beberapa praktik jurnalnya terkait dengan aset tetap. Oke, yang pertama di sini kita ke tambahan mengenai perolehan aset tetap. Nah, kita tahu sebelumnya juga sudah disampaikan mengenai perolehan aset tetap bahwa semua yang menjadi nilai harga perolehan adalah semua diperhitungkan, ya, yang kemarin sudah dicontohkan di video pembelajaran mengenai aset tetap sebelumnya. Nah, di sini tentunya berbicara aset tetap yang diperoleh dengan pembelian ya dalam bentuk siap pakai itu dicatat sejumlah harga beli. Nah, di sini ditambah dengan biaya-biaya yang terjadi pada saat perolehan atau konstruksi dan atau jika dapat diterapkan jumlah yang dapat diatribusikan ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam SAK etap tentunya. Nah, terkait dengan biaya-biaya tersebut, itu seperti biaya pengiriman, biaya bongkar muat, biaya pemasangan, biaya profesional, biaya masuk, pajak masukan yang tidak boleh dikreditkan, dan lain-lain ditambahkan ke dalam harga perolehan, sementara setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga perolehan. Selanjutnya adalah apabila terdapat hubungan istimewa adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima. Nah, di sini adanya hubungan istimewa antara pembeli dan penjualan menyebabkan harga perolehan menjadi lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan jual beli tersebut tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Nah, baiklah kita ke contoh ya di sini terkait dengan pembelian di dalam negeri ya. Nah, contohnya misalkan pada tanggal 1 Januari 2012, PTX membeli kendaraan operasional seharga 300 juta, belum termasuk PPN 10%. Nah, jadi ketika ada kondisi seperti ini, maka jurnal yang dibuat oleh PTX adalah di sini ya, jika PTX adalah pengusaha kena pajak, ya PKP ya, di tanggal 1 Januari 2019, maka jurnalnya adalah kendaraan, ya, di sebelah debit 300 juta, kemudian pajak masukan 30 juta, dan kas atau bank 330 juta. Nah, bagaimana jika PTX adalah non-PKP? Di sini langsung ya, karena tidak non-PKP, maka kendaraan tuh kas dan bank sebesar 330 juta. Nah, di sini karena kendaraan 330 ini dari 110 dikalikan dengan 300 juta menjadi 330 juta. Nah, bagaimana contoh untuk ketika ada transaksi pembelian impor luar negeri? Nah, di sini contohnya pada tanggal 1 Januari 2009, di sini PTX mengimpor komputer dari Taiwan dengan nilai impor sebesar 100 juta rupiah dan PPN sebesar 10%. Jurnal yang dibuat oleh PTX, nah di sini ya, jika PTX adalah PKP yang mempunyai API, nah di sini ya, angka pengenal impor ya API itu. Nah, di sini maka jurnalnya adalah peralatan kantor ya, peralatan kantor sebesar 100 juta ya, kemudian pajak masukannya adalah 10% dari 100 juta. Ini berarti 10 juta, kemudian PPh 22 dibayar di muka adalah 2.500.000 ya. Tuh kas atau bank
Jadi totalnya adalah 112.500. Kita tahu tarif untuk PPh 22 karena ini Anda bisa lihat lagi untuk aturan PPh 22 karena ini mempunyai API atau angka pengenal impor sehingga tarifnya adalah 2,5% dikalikan 100 juta. Di sini ini salah ya. Harusnya Ibu cek lagi di sini harusnya 100 juta ya. 100 juta dikalikan 2,5% ya. Ini harusnya 2.500.000 ini ya. Nah, ini 2,5%-nya ya, 2.500.000. Nah, ini ya. Ini adalah PPh 22 untuk yang mempunyai API. Nah, selanjutnya jika PTX adalah non PKP yang mempunyai API, ini non PKP ya, mempunyai API, maka non PKP ya, berarti tidak ada pajak masukan ya, berarti peralatan kantor 110, PPh 22 dibayar di muka adalah 2.500.000 ya, di sini tuh kas atau bank 112.500. Nah, ini ya, ini itu bukan, ini harusnya 2.500.000 ya, di sini. Nah, kemudian 2,5% dikalikan dengan 100 juta. Sesuai di soal tadi. Nah, jika PTX adalah PKP tapi tidak mempunyai API, nah di sini ya tidak mempunyai API maka peralatan kantor 100 juta ya. Kemudian pajak masukannya adalah 10 juta, kemudian PPh dibayar di mukanya adalah 7.500.000. Nah, karena tidak mempunyai API, maka tarifnya adalah 7,5% ya, lebih besar dari yang mempunyai API, angka pengenal impor. Sehingga 7,5% dikalikan 100 juta. Jadi 7.500.000 ya. Anda bisa cek lagi perhitungannya ya. Kemudian jika PTX adalah non PKP yang tidak mempunyai API. Nah, yang tidak mempunyai API di sini peralatan kantor 110 juta. Kemudian PPh dibayar di muka adalah 7.500.000. Nah, ini non PKP ya, kas to kas atau bank. Jadi 117.500.000. Nah, di sini untuk komputer adalah 110% ya. Ini dari ini ya, nilai 110 ya dikalikan dengan 100 juta sehingga 110 juta. PPh 22-nya tadi 7,5% dikalikan 100 juta menjadi 7.500.000. Nah, baiklah, ini terkait contoh treatment jurnal terkait dengan perolehan aset tetap. Tadi terkait yang berstatus PKP wajib pajaknya dan yang tidak berstatus PKP dan yang berstatus memiliki API maupun yang tidak memiliki API. Ini didapat dari referensi buku akuntansi perpajakan Profesor Sukrisno Agus edisi tahun 2016. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kita lanjutkan dengan sesi yang selanjutnya masih dengan aset tetap. Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.